pimpinan harian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang kami hormati dan kami banggakan dengan ucapan marhaban ahlan wa sahlan kepada seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia Kota dan Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenan Allah dan dengan izinnya, maka kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Kaitannya dengan bersama-sama kita menghadiri kegiatan pembukaan musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-9. Salawat dan salam tak lupa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan salawat yang selalu kita kumandangkan di hari yaumul mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Gubernur serta hadirin yang kami muliakan, pada momen yang berbahagia ini, kami selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-9 ingin melaporkan beberapa hal yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepanitiaan Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-9 ini, kepanitiaannya sudah terbentuk dari bulan April tahun 2021. Yang mana dengan terbentuknya kepanitiaan itu dan diselenggarakan Musda MUI ini pada bulan Agustus yang lalu. Tetapi dengan beberapa kendala yang antara lain adalah merebaknya COVID-19 dan tidak pastinya kondisi-kondisi yang ada, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kami panitia baru bisa melaksanakan kegiatan musda, dan alhamdulillah kegiatan musda ini dibuka dan tentunya dengan harapan kiranya apa yang nantinya akan berjalan di musda selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentunya dalam perjalanannya sudah menoreh hal-hal yang positif berkaitan dengan hubungan antara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga dengan lembaga-lembaga antar agama. Tentunya buah daripada hubungan-hubungan ini terjadinya harmonisasi hubungan antara umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tentunya harapan-harapan itu dan buah-buah itu kita rasakan bersama sampai dengan detik ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di dalam kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan ini insya Allah direncanakan mulai dari hari ini tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 3 Desember 2021, dan semua kegiatan ini kita pusatkan di Hotel Aston ini, serta dengan tentunya tidak melupakan dan kita melaksanakan semua tata cara protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan ini perlu kami laporkan juga bahwa pada Musda MUI ke-9 Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kami panitia dan Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya mengharapkan dan berharap agar kegiatan ini sukses dengan berprinsip kepada kemandirian organisasi. Untuk itu maka pada kegiatan Musda 9 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, seluruh pembiayaan ditanggung oleh lembaga BPPOM Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
yang terlibat pada musyawarah ini adalah antara lain Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, Ormas Islam tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pondok Pesantren. Akhirnya, sebagai panitia pelaksana, kami sebagai ketua majelis dan mendoakan kiranya di dalam musyawarah ini dinamika-dinamika yang dihasilkan tentunya yang konstruktif dan mendasar pada setiap aturan yang dilandaskan oleh majelis ulama, khususnya majelis ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentunya harapan pula kami harapkan kiranya dalam bermusyawarah ini kita mengedepankan kepentingan umat dan mengambil keputusan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan ini juga bukan hanya kita memilih ketua dan menyusun struktur organisasi, tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana kita bisa mendesain program-program kerja dan rekomendasi-rekomendasi yang kontributif terhadap permasalahan umat yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum maupun akhlak dan moral. Pada akhirnya, pada kesempatan ini juga, sebelum mengakhiri sambutan laporan saya ini, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat atas kehadirannya dan mohon kesidangnya memberikan sambutan sekaligus ceramah umum kepada kita semua hadirin yang ada. Terima kasih saya juga kami sampaikan kepada Pak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur, dan memohon kiranya kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan sekaligus membuka musyawarah ke-9 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan resmi. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, kami atas nama panitia tidak bisa membahas, tentunya dengan harapan dan doa kiranya apa yang sudah didermakan, apa yang sudah disumbangkan menjadi catatan-catatan amal dari kita sekalian. Mungkin ini yang dapat saya laporkan. Kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Yang dimuliakan dirahmati Allah, Bapak Ketua Umum Kiai Miftahul Ahyar sangat berkeinginan hadir bersama kita. Namun di tengah kesibukan beliau persiapan utama NU dalam suasana yang sangat padat, kita mendoakan dari Nusa Tenggara Timur semoga Muktamar Nahdlatul Ulama berjalan sukses, lancar, tanpa ada intrik-intrik persoalan-persoalan yang bisa mengganggu penyelenggaraan Muktamar. Sekali lagi kita mendoakan karena itu salah satu pendiri Majelis Ulama Indonesia bersama Muhammadiyah, Al-Ittihadiyah, dan ormas lain, ada 10 pendiri Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia kumpulan organisasi kemasyarakatan. Jadi bukan ormas biasa seperti yang kita ketahui. Karena merupakan kumpulan organisasi kemasyarakatan, maka Majelis Ulama Indonesia memiliki salah satu misi untuk menggerakkan kepemimpinan kelembagaan, termasuk organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pondok pesantren, pendidikan, dan semua yang berhimpun dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Yang malam ini hadir kita undang atas dasar konstitusi Majelis Ulama Indonesia, yaitu pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
Bapak Ibu sekalian, karena musyawarah daerah adalah musyawarah tertinggi di tingkat provinsi, maka kedaulatannya kita serahkan sepenuhnya kepada permusyawaratan. Mekanisme atau tertib dan sudah diatur sedemikian, tinggal kita laksanakan secara murni dan konsekuen. Kebetulan tema ini masih sangat relevan, jadi tema Munas yang lalu tahun 2020, ya, yaitu Musyawarah Nasional Majelis Indonesia di tengah pandemi COVID yang masih sangat tinggi, tapi Majelis Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga Munas berlangsung sesuai waktu di Hotel Sultan ketika itu dengan tema meluruskan arah, ya, arah bangsa dengan wasatiyatul Islam. Jadi meluruskan arah bangsa dengan wasatiyatul Islam itu pada poin pertama. Dan poin yang kedua, tentu Pancasila dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia secara murni dan konsekuen. Ini penting Bapak Ibu ketahui. Kenapa kita perlu meluruskan? Karena tentu dalam suasana dinamika kehidupan kebangsaan, apalagi dalam konteks politik global, nasional, itu terjadi tarikan yang luar biasa. Tengah ideologi yang sangat-sangat mempengaruhi, ya, kedaulatan NKRI, kemandirian NKRI, martabat NKRI. Tentu kita seluruh komponen bangsa harus bersatu teguh. Prinsip bersatu teguh, bercerai berai itu senantiasa bisa kita jadikan satu, apa namanya itu, moto. Ya, kalau TNI kan punya bersatu kita teguh, kan begitu. Nah, oleh karena itu juga kepolisian yang punya apa itu namanya kewenangan untuk mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan negara yang aman dan damai. Bapak Ibu sekalian, kita prihatin di tengah pembangunan bangsa yang masih berhadapan, berjuang dengan pandemi COVID. Kondisi perekonomian kita, tentu kita bertekad untuk memulihkan. Cara pemulihan ekonomi tidak mudah. Insya Allah tanggal 10 sampai 12 Desember besok, Majelis Indonesia akan melakukan sebuah kongres ekonomi umat dan bangsa. Bagaimana kita menyikapi pertumbuhan ekonomi, memerlukan peta jalan untuk mengetahui permasalahan ekonomi kita, terutama kita mengangkat fokus kepada UMKM. Kita tahu UMKM itu adalah ekonomi yang menengah ke bawah. Dia harus bisa sebagai basis, ibarat belah ketupat yang ke atas bisa menjangkau para konglomerat untuk netes ke bawah, yaitu para saudara-saudara kita yang UMKM saat ini betul-betul sangat prihatin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu juga bahwa APBN kita sangat terbatas. Jujur kita ingin mengatakan utang kita sudah sangat-sangat besar sekali. Yang bayar siapa? Tentu rakyat Indonesia. Kalau Pak Makarim usianya sudah 70-an, tadi menyebutkan luar biasa memimpinnya itu 25 tahun. Sesuatu yang langka. Kita doakan beliau tetap semangat bersama-sama kita untuk bisa membimbing generasi muda, ya, di Nusa Tenggara Timur ini. Tentu bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan agar MUI nanti tetap utuh kuat bersama-sama pemerintah. Karena fungsi MUI itu ada dua secara umum. Pertama sebagai pelayan umat, melayani umat, himayatul umat, dan yang kedua adalah sodikul hukumah. Sodikul hukumah itu berarti mitranya pemerintah. Jadi Pak Gubernur, Pak Wagub, sodik itu artinya benar. Jadi maksudnya benar itu begini. Kalau kebijakannya benar ya kita dukung. Begitu kira-kira maksudnya. Kalau kebijakannya nggak benar ya kita berikan nasihat. Kan begitu ya. Demikian juga misalnya kita ambil secara nasional. Contoh yang sederhana. Undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang saat ini sedang mendapat sorotan yang kuat sekali, yaitu putusan inkonstitusional bersyarat.
Ya, apa syaratnya? Syaratnya diberikan waktu 2 tahun memperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, maka tidak berlaku. Nah ini kan bisa memprihatinkan kita semua. Nah inilah yang kita maksud, harus murni dan konsekuen sesuai dengan konstitusi kita. Apa bunyi konstitusi kita? Bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan oleh undang-undang. Dalam hal ini wakil rakyat, ada provinsi DPR, ada MPR tingkat pusat, dan pemerintah diberikan mandat untuk memimpin pelaksanaan konstitusi. Nah, kalau ada pelaksanaan konstitusi yang belum sesuai dengan kedaulatan rakyat, maka tentu rakyat bisa menyampaikan saran, usulan, bahkan ya masyarakat kita yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan yang banyak ini bisa aspirasi kita sampaikan bersama Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan ini saya ingin menitipkan 2 pesan. Yang pertama, karena ini adalah permusyawaratan tertinggi, maka aspirasi, pemikiran, pendapat harus kita rumuskan bersama-sama pada konstitusi lewat permusyawaratan ini. Apapun pikiran, pendapat, saya percaya bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan pakai pokok E. Kalau pakai pokok E, ya MUI ya, itu berarti ya. Dan di MUI ini tradisi musyawarahnya sangat adem ayem gitu Pak. Makanya kata beliau 5 tahun sudah aktif MUI, tidak ada perebutan macam-macam gitu. Karena tidak ada yang diperlukan Pak Gubernur. Tadi laporan ketua panitia, mana ketua panitia? Ya, ternyata ini musdahnya secara mandiri. Coba kayak katanya mandirinya bagaimana? Pemda bantu tidak? Nah, bisik-bisik ya kita sudah tahu katanya. Kita bisik-bisik lagi MUI nanti kan, ketua DPRD provinsi kan. Ada tidak anggaran untuk MUI? Ya kalau tidak ada ya sudah. Ya, kita memang betul-betul organisasi kemandirian. Kemandirian itu merupakan salah satu ciri khas Majelis Ulama Indonesia. Dari 9 orientasi yang disebut dengan mulia kemandirian untuk tetap bisa tegar berdiri di kakinya sendiri bersama organisasi kemasyarakatan yang berhimpun di dalam. Nah, poin yang kedua yang bisa dititipkan Bapak Ibu sekalian, siapapun yang terpilih sebagai Dewan Pimpinan Majelis Indonesia, kita tentu mendoakan, mendukung, mudah-mudahan bisa memimpin bersama organisasi di sini, bersama pemerintah secara harmonis, secara kompak, karena keharmonisan, kekompakan, baik melalui tutur kata maupun perbuatan. Ya, ini jadi harus ada satu kata dengan perbuatan. Kalau kita tadi sudah menyebut bahwa kita ini kebinekaan, betul-betul kebinekaan kita tegakkan bersama-sama. Jadi jangan dicampur adukan antara kebinekaan dengan sebaliknya. Jadi misalnya kebinekaan kita beragam agama, yang masing-masing kehidupan beragama kita menghargai kebinekaan. Karena kebinekaan itu meniscayakan perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Tak kala ada seorang petinggi di Republik ini, apakah dia TNI atau Polri, walau alam, apa ini pasti sudah tahu. Semua agama sama, semua Tuhan sama. Nah ini muncul lagi pertanyaan, Tuhan yang mana, agama yang mana? Nah ini kan bisa membingungkan. Jadi sudahlah, kasihlah kepada masing-masing umat beragama supaya keyakinannya terpelihara. Setuju Pak Wagub ya? Ibu Wakil Ibu setuju begitu ya? Sehingga kehidupan beragama kita masing-masing dalam konteks Islam disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Sehingga kita aman, tertib dan damai. Terima kasih sekali lagi, selamat bermusyawarah daerah Majelis Indonesia. Nanti setelah ini tentu kita bisa melakukan dialog lebih mendalam dan fokus. Dan karena itu saya betul-betul kehadiran di sini sudah merupakan kampung saya kedua Ibu. Karena saya dengan Pak Makarim ini ada acara, saya kebetulan saja memang sering-sering dulu dengan Pak Gubernur yang lama, saya sudah akrab sekali. Sekali lagi terima kasih
Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atas sambutan saya ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nam Timur telah tumbuh senafas dengan junjungan Nabi masyarakat Muslim Nusa Tenggara Timur, di mana dalam kehidupan keagamaan di Nusa Tenggara Timur senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan dan toleransi. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur terus merawat sebagai nilai keautentikan KNTTA. Dalam membuka itu, maka Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur selalu bergandengan tangan dengan pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga keagamaan lainnya untuk senantiasa mengilhami kemajemukan sebagai fitrah dan rahmat bagi kita semua di Nusa Tenggara Timur. Bapak Wakil Gubernur, Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekjen serta hadirin dan hadirat pada acara pembukaan kegiatan Nusa yang kami muliakan. Perjalanan Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur dalam kepengurusan saya selama 25 tahun telah menorehkan banyak catatan positif maupun negatif. Namun ada hal yang perlu kita garis bawahi bahwa pemimpin Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur harus lebih mengedepankan prinsip wasatiyah, yakni senantiasa berada pada posisi tenang, tidak boleh berat kiri atau kanan, baik dalam ruang keagamaan, sosial, bahkan dalam tataran politik. Oleh karena itu, dalam menahkodai Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur harus netral dalam segala dinamika kepentingan dan konflik, tidak boleh mengambil sikap keras saat tawassut, namun tidak juga mengambil sikap mempermudah tasaddud sebagai upaya menjaga marwah dan eksistensi Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini pula saya berpesan kepada kita semua bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur harus senantiasa bersama pemerintah, aktif berperan menyukseskan berbagai agenda baik dalam urusan keumatan dan kebangsaan, merawat persaudaraan, kemajemukan dan toleransi sebagai berkat kekuatan mewujudkan cita-cita bersama. Akhirnya, sebagai insan yang doif, dalam 15 tahun perjalanan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur tentunya terdapat banyak kekurangan. Maka saya mohon kiranya para hadirin bisa memaafkan segala kehilafan saya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh lintas agama, Bapak Ustaz Agung Kupang, Ibu Ketua Saudara Demi, Ketua Majapudi, Ketua Parisada Hindudan. Marilah kita senantiasa menjaga kemajemukan diri kita, Nusa Tenggara Timur sebagai Nusa toleransi terindah dalam negara kita. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekjen, Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta hadirin pada acara pembukaan kegiatan Nusa yang kami muliakan, demikian sambutan singkat saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati dan membimbing kita dalam pelaksanaan tugas kita sekalian masing-masing. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum saya memberikan sambutan, saya mengutip surat terakhir dari Al-Kafirun mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamamu. Jadi marilah terimalah salam kebinekaan dari saya, dari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Sekjen, itulah TT ini ada banyak sih. TT salah satu tingkat dan toleransi. Itu sudah dijulukin oleh Presiden Jokowi. Yang kedua adalah the new territory tourism. Jadi Bapak Sekjen jangan hanya di Kupang, tapi pergi ke beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur ini. Karena nanti kalau sudah ada kita tiba, mereka akan tanya, Pak Sekjen sudah sampai di Komodo belum? Komodo di sana tuh satu-satunya di dunia, di akhirnya juga tidak ada. Jadi begitu pun juga dengan di Kalawapaja, begitu pun juga di Danau Komodo, Danau Timur. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Forkompinda dari kepolisian, dari kejaksaan, dari atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekjen MUI Pusat. Dan saya punya teman banyak sekali di MUI. Teman akrab saya salah satu adalah Wakil Menteri Agama sekarang dulu sama-sama saya di DPR RI, selalu saya panggil saya adik saya. Ketua Umum MUI NTT ini sohib saya, sohib lama saya. Dari tahun 97 sampai 99 kami menjadi anggota MPR sama-sama berdua di Senayan dulu. Hanya memang ada perbedaan, beliau lebih kalem daripada saya. Yang saya hormati Ketua Bantim MUI NTT Bapak Haji Muhammad Jafar. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua Bantim MUI NTT Bapak Haji Muhammad Bongso. Selamat datang. Pengurus MUI NTT, pimpinan ormas-ormas Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan MUI Kabupaten Kota se-NTT, panitia musda, undangan hadirin yang berbahagia. Ini panitia musda, ketuanya saya mesti tegur sendiri, hormat sendiri. Mana ketua panitia dari ketua panitia? Saya sendiri yang tanda tangan itu bantuan dari pemerintah, karena saya bantu dan juga Pak Sekjen. Tadi Pak Sekjen mengatakan pemerintah kasih bantuan kan, saya nyatakan ada, tapi besarnya saya sendiri karena saya tanda tangan sendiri itu bansos hibah itu. Saya kira Pak Ketua MUI tahu persis itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita mengangkatkan hati kita dan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, seraya menundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya maka pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luar biasa Bapak Sekjen, tema yang diambil meluruskan arah bangsa dengan falsafatul Islam. Ini luar biasa. Pancasila serta dasar negara kita dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan secara konsekuen. Kalau saya tidak salah, kata Fayayatul ini artinya orang yang tegas, hidup dalam keseimbangan, hidup yang modern. Itu. Kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi. Tetapi kalau toolnya dihilangkan, menjadi di tengah. Jadi Islam yang di tengah-tengah. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Sekjen. Dan sudah jelas ada istilah yang mengatakan
kulihat walau karena murah. Katakan benar itu benar, katakan salah itu salah, walaupun pahit rasanya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada keseimbangan antara ideologi negara dengan ajaran agama yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam musyawarah ini, seperti dikatakan oleh Bapak Sekjen tadi, kita harus mengedepankan persaudaraan. Kita harus mengedepankan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci kita. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak berkelebihan Bapak Ibu, saya sedikit banyak mengenal Islamologi waktu saya kuliah. Di dalam diri manusia ada 4 nafsu. Itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Yusuf 53, nama saya Yosef Pak, tapi itu di barat panggil Yosef, tapi kalau di Timur Tengah namanya Yusuf. Jadi sama aja. Yang pertama adalah nafsu amarah, penuh kedengkian, penuh dengan marah, penuh dengan keburukan, penuh dengan kejelekan. Saya hakul yakin bahwa musyawarah ini kita harus jauh-jauhkan nafsu amarah. Tapi ada di Quran surat Al-Qiyasah 2, yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang senantiasa menyelesaikan masalah dan menyadari perbuatan kita sebagai manusia yang berdosa. Ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi hilangkan amarah, tingkatkan lawamah. Kemudian nafsu yang ketiga adalah nafsu mutmainah. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ajaran ini, yang mengedepankan martabat dan kepastian janji Allah kepada kita, dan kita harus taat itu. Tuhan Allah sudah menjanjikan kita harus meyakini itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nafsu al-muhamah, yaitu nafsu di dalam bimbingan dan bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada bisikan dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, musyawarah ini hilangkan nafsu amarah, tetapi tingkatkan ketiga nafsu kita tadi. Tidak bisa tidak. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu di ruangan ini, siapa yang belum pernah membunuh? Tolong angkat tangan yang belum pernah membunuh. Saya sudah pernah membunuh, minimal nyamuk kita membunuh. Kenapa? Karena ada amarahnya. Tapi itu terhadap nyamuk. Tapi musyawarah ini kita harus mengedepankan lawamah, mutmainah, dan mulhamah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam musyawarah apapun juga, pasti kita akan membicarakan program kerja ke depan. Kita akan membicarakan figur-figur yang akan menggantikan figur yang lama, ataukah figur yang lama masih tetap, saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu harus di dalam suasana musyawarah untuk memakan. Bapak Ibu, organisasi Majelis Ulama Indonesia ini organisasi yang sangat luar biasa. Organisasi yang sangat mengedepankan humanisme, humanisasi. Itu oleh sebab itu faktor manusia sangat luar biasa di dalam organisasi ini. Sebagai pemerintah Nusa Tenggara Timur, atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur, atas nama rakyat Nusa Tenggara Timur, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat bermusyawarah bagi Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Nusa Tenggara Timur kita
dengan visi kita bangkit untuk sejahtera. Sejahtera apa? Sejahtera spiritual, sejahtera materi. Untuk apa? Di dunia kita hidupnya sejahtera, matinya masuk surga. Karena bagaimanapun juga Tuhan akan menanyakan, apakah engkau sudah bisa membantu saudara-saudara? Kalau Anda tidak bisa membantu saudara-saudaramu, maka bukan tempatmu di surga, tapi tempatmu di neraka. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami yang orang politik ini susah sekali masuk surga. Tolong doa juga kami juga masuk surga. Karena ada cerita begini Bapak Ibu, ada seorang politikus meninggal, mau masuk surga, malaikat tanya, mau neraka ke surga? Pasti dia bilang pilih surga. Pergi lihat ke surga, lihat dulu orientasi. Pergi lihat, surga ini batu karang, jelek, tidak ada apa-apanya, kering kerontang, tidak ada gedung megah, tidak ada bioskop, tidak ada, pokoknya tidak ada sama sekali, kosong. Hanya api aja menyala di sini. Maka malaikat mengatakan, mau pilih ini surga? Oh enggak, coba kita lihat neraka. Oh ini neraka ini indah benar, luar biasa. Semua bintang film itu ada di sini. Luar biasa. Ditanya, mau masuk mana? Ya, saya masuk neraka. Oke, masuk. 1 hari masih baik, 2 hari masih baik, hari ketiga masih baik, hari keempat rombongan neraka itu menjadi neraka benar, surga menjadi surga benar. Terus politikus itu komplain kepada malaikat, hai malaikat, kenapa ini jadi begini? Dia bilang, Bung, tadi itu saya kampanye seperti ini. Tadi itu saya kampanye. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau sholat 1 rakaat untuk kami yang orang politik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam suasana keakraban ini, mari kita wujudkan keakraban kita, persaudaraan kita satu sama lain, supaya kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Sekjen, saya ini orang NU yang taruh di Kristen. Kami undang untuk menghadirkan pemimpin yang amanah dan juga program kerja yang mumpuni untuk Mari kita saksikan. Apa kaget? Semuanya yang pukul anak muda.